Bab 1033. Tidak bisa kehilangan martabak. Suaranya terdengar, warrior yang meninju. Pada saat warrior yang meninju dan memukul, pedang di pinggang Yuardotai tiba-tiba keluar dari sarungnya, dan kemudian membanting ke bawah. Tinju dan pedang bertabrakan. Bang! Pedang itu hancur, dan Yuardotai terbang keluar. Sisa kekuatan sakti langsung mengguncang seluruh kediaman penguasa kota menjadi bubuk. Seluruh warga kota Yunhai memandang kediaman penguasa kota secara serempak. Ketika melihat warrior Yang, seluruh kota Yunhai langsung mendidih. Ini warrior Yang, ini dekan Yang, dia tidak meninggalkan kita, dia kembali, haha. Aku baru saja mengatakan, bagaimana warrior Yang dan perguruan lautan awan bisa berada di jalan yang sama. Dia belum pernah muncul sebelumnya, jadi dia pasti pergi untuk memanggil bantuan. Haha, sekarang warrior yang muncul, aku mau lihat mereka masih bisa sombong tidak. Jangan lupa, pihak lain memiliki 13 pendekar suci, ditambah 4 tetua perguruan lautan awan, yaitu 17 pendekar suci. Dan warrior Yang, dia hanya sendirian. Mendengar itu, masa menjadi hening. Di samping, Yuardotai, yang telah dipukul mundur oleh warrior yang sebelumnya, melihat pedang dengan hanya gagang yang tersisa di tangannya, sedikit bingung, dia benar-benar dibenturkan dan diterbangkan oleh lawan. Detik berikutnya, Yuardotai melihat ekspresi mengerikan di matanya, dan dengan raungan, dia akan maju, tetapi dia dihentikan oleh Fajar Kai di sampingnya. Biarkan aku membunuhnya. Yuardotai menatap Fajar Kai dengan ekspresi garang. Jangan terburu-buru. Fajar Kai terkekeh ringan, lalu menatap warrior Yang, dan berkata, memang pantas menjadi mantan dekan perguruan lautan awan, memang punya kemampuan dan keberanianmu juga bagus. Dalam kondisi begini, masih berani datang ke sini sendirian untuk mencari kami. Namun, aku sangat penasaran. Menurut informasi yang aku temukan, kamu warrior yang tidak terlihat seperti orang yang tidak berotak. Karena kamu adalah orang yang cerdas, mengapa kamu masih datang? Warrior yang melirik mereka bertiga tanpa berbicara. Dia menoleh dan melihat ke samping. Pada saat ini, beberapa cahaya hitam melintas di kejauhan. Segera, Grace Yu, Rasia Lu, Leviana Sang dan yang lainnya dan 2 orang bayangan hitam muncul di depannya. Tentu saja warrior yang bukanlah orang yang tidak punya pikiran. Sebelum dia datang, dia sudah menanyakan di mana Grace Yu dan yang lainnya dikurung. Oleh karena itu, dia mengirim puppet bayangan hitam untuk menyelamatkan sebelumnya, dan dia sendiri bergegas ke kediaman penguasa kota. Tujuannya, tentu saja, adalah untuk menekan pihak lain, kalau terjadi perubahan. Melihat Grace Yu dan yang lainnya baik-baik saja, warrior yang menghela nafas lega. Meskipun dari kondisi puppet yang diberikan kepada Grace Yu dan Rasia Lu, dia menebak bahwa kedua gadis itu baik-baik saja, bagaimanapun juga dia masih khawatir. Kedua wanita itu adalah orang yang hampir mati untuknya, dia benar-benar tidak ingin kedua gadis itu mengalami kecelakaan. Untungnya, semuanya baik-baik saja. Melihat kedua wanita itu ingin berbicara, warrior yang tersenyum sedikit pada kedua wanita itu dan berkata, tidak apa-apa jika tidak ada masalah, aku akan menangani masalah ini terlebih dahulu. Hati-hati, bisik Grace Yu. Setelah berbicara, dengan lambaian tangan kanannya, puppet pendekar suci muncul di depan warrior Yang. Puppet Andrezu ini adalah metode terakhir penyelamat hidupnya, yang sebelumnya tidak dia gunanya karena tidak ada artinya, karena pihak lain memiliki 13 puppet pendekar suci.
Ada juga dukungan dari instruktur Zuo mereka berempat. Dalam hal ini, pendekar suci tidak berpengaruh sama sekali. Karena itu, dia tidak memanggil. Menangani masalah. Haha, tidak apa-apa, ayo kita tangani. Fajar Kai melambaikan tangan kanannya dan 13 pria perunggu pendekar suci muncul di sisi kiri dan kanannya, berkata, "Warrior Yang, beritahu aku, bagaimana kamu menghadapinya? Aku sangat ingin tahu." Senyum muncul di sudut mulut Warrior Yang, dan dia akan berbicara. Instruktur Zuo berempat dan banyak murid dari perguruan lautan awan muncul di lapangan. Warrior Yang, jangan impulsif. Instruktur Zuo berkata dengan sungguh-sungguh, mereka bertiga datang kali ini bukan untuk menjadi musuh perguruan lautan awan, tetapi untuk berdamai dengan perguruan lautan awan. Tidak hanya itu, di masa depan, murid perguruan lautan awan kita akan memiliki kesempatan bergabung perguruan rusa putih. Terutama kamu, dengan bakat dan potensi yang kamu miliki, bergabung dengan perguruan rusa putih sangat mudah. Bergabung dengan perguruan rusa putih. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata, "Instruktur Zuo, tujuan hidup Dekan Sang adalah untuk kembali ke Akademi Bangau Putih, tetapi dia ingin kita kembali dengan bermartabat, bukannya disedekahi seperti kita sekarang." Instruktur Zuo, maafkan aku berkata terus terang, perguruan rusa putih pasti tidak akan menolak kalian dengan kekuatan kalian berempat, tapi kalian bertanya pada diri sendiri, apakah kalian akan dihormati ketika pergi ke perguruan rusa putih? Karena kalian tidak kembali dengan jasa sendiri, tetapi karena mereka mengasihani kalian, memberi kalian sedekah sehingga kalian bisa kembali, mengerti? Berbicara tentang ini, ekspresi warrior yang sedikit mengerikan, hampir mengaum, kita hidup di dunia ini, kita bisa kehilangan segalanya, tetapi kita tidak bisa kehilangan martabat kita. Dengan tidak bermartabat, apakah seseorang masih manusia? Orang seperti ini, apakah masih mengharapkan orang lain menghormati kalian? Aku tidak tahu apakah perguruan rusa putih akan menghormati kalian, yang pasti, aku sangat meremehkan kalian sekarang. Instruktur Zuo berempat ekspresinya terlihat sangat jelek. Lancang, Warrior Yang, bagaimana kamu berbicara dengan tetua? Pada saat ini, seorang murid dari perguruan lautan awan berteriak dengan marah, "Warrior Yang, kamu bukan lagi dekan. Sekarang, dekan perguruan lautan awan kami adalah Fajar Kai. Jika kamu tahu diri, kamu cepat berlutut dan menyerah." Fajar Kai baik hati dan mungkin akan memberikanmu hidup, jika tidak, kamu akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Warrior yang memandang murid yang sedang berbicara, dan berkata, "Berbicara sekali lagi." Murid ekspresinya berubah, dia melihat Fajar Kai di samping dan melihat senyum tipis di wajahnya. Dia merasa lega dan melihat 13 pendekar suci pupet di sebelahnya. Ini banyak mengurangi rasa takutnya pada Warrior Yang, tapi masih ada rasa takut. Pada saat ini, Fajar Kai tiba-tiba menatapnya dan tersenyum, "Siapa namamu?" Mendengar kata-kata Fajar Kai, lelaki itu tercengang, dan dia sangat gembira. Dia tahu apakah dia bisa pergi ke Shenzhou di daratan tengah dan bergabung dengan Akademi Bangau Putih di masa depan, itu semua tergantung pada Fajar Kai bertiga. Sekarang pihak lain memperhatikannya, yang membuktikan bahwa sanjungan sebelumnya tidak sia-sia, dan segera berkata, "Nama aku Milih Du." Fajar Kai tersenyum kecil dan berkata, "Baiklah, aku ingat kamu." Omong-omong, dia memintamu untuk katakan sekali lagi, maka kamu katakan lagi, apa yang kamu takutkan. Mendengar itu, Milih Du penuh percaya diri, lalu menatap Warrior Yang, mencibir,
Warrior Yang, buka matamu dan lihat, kami punya 13 pendekar suci, ditambah tetua Zhou, ada 17 pendekar suci. Jangan membicarakanmu, bahkan jika semua master perkumpulan pedang kuno kamu datang pun tidak ada gunanya. Jika aku jadi kamu. Tiba-tiba, suara Milidu berhenti tiba-tiba. Semua orang melihatnya, mereka tercengang. Karena Milidu yang semula berada di samping Fajar Kai dan yang lainnya, muncul di depan warrior yang pada suatu saat, dan tangan warrior yang mencekik tenggorokannya. Fajar Kai bertiga ekspresinya berubah, ekspresi mereka bertiga menjadi serius. Mereka bertiga dalam siaga tinggi hampir bersamaan, dan pada saat yang sama, 13 pendekar suci perunggu berdiri di depan mereka. Kecepatan warrior yang terlalu cepat, sangat cepat sehingga jantung mereka bertiga berdebar-debar. Hukum kecepatan, kata Sendra dengan suara berat. Jubah di belakangnya adalah tingkat dewa. Fajar Kai mengepalkan tangannya erat-erat, wajahnya tidak lagi ringan dan berangin. Di matanya, ada niat membunuh yang tersembunyi. Pada saat ini, mata Milidu, yang dijepit oleh tenggorokan warrior yang terbuka lebar, dan matanya terkejut. Warrior yang terkekeh, mengarahkan jari kirinya ke Fajar Kai, dan berkata, kepercayaan diri kamu berasal darinya, tetapi apakah kamu melihatnya? Jika aku ingin membunuh kamu, dia hanya bisa menonton. Warrior yang, meskipun dia menyinggungmu, dia tidak perlu mati. Pada saat ini, instruktur Zuo berkata dengan suara yang serius, selain itu, kamu memang bukan lagi dekan perguruan lautan awan kami, urusan kota Yunhai dan perguruan lautan awan adalah internal kami sendiri, dan kami tidak perlu campur tanganmu. Kembalilah ke perkumpulan pedang kuno. Klik. Suara patah tulang terdengar di lapangan. Melihat leher Milidu patah, instruktur Zuo berempat ekspresinya tiba-tiba menjadi murung. Fajar Kai di samping juga menyipitkan matanya, tapi dia masih tidak bergerak. Orang-orang ini akan saling membunuh, dan dia akan menonton dengan sukacita. Warrior yang, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Instruktur Zuo berkata dengan sungguh-sungguh. Warrior yang terkekeh ringan dan berkata, aku seorang manusia. Jika orang lain menghormati aku akan menghormati orang lain. Jika orang lain tidak menghormati aku, maka aku warrior yang minta maaf, tidak peduli siapa kamu. Instruktur Zuo, saat itu aku tidak mau menjadi dekan perguruan, kamu yang memaksaku, baiklah, aku terima saja demi dekan Sang. Tapi sekarang, instruktur Zuo kalian tidak ingin aku menjadi dekan lagi, sialang, aku ingin bertanya, apakah aku warrior yang sangat mudah diintimidasi? Kalian meminta aku untuk menjadi dekan lalu aku harus terima. Ketika kalian membiarkan aku tidak menjadi dekan, aku juga harus tidak menjadi dekan. Berbicara tentang ini, ekspresi warrior yang berangsur-angsur menjadi ganas. Instruktur Zuo, karena kamu tidak menghormati aku, maka tentu saja aku tidak perlu menghormati kamu. Sekarang, aku memberitahu kamu di depan semua orang, kecuali dekan Sang dilahirkan kembali, atau jabatan dekan perguruan lautan awan ini pasti akan menjadi milikku. Mata instruktur Zuo sedikit menyipit, dan ada jejak niat membunuh di matanya. Warrior yang, perguruan lautan awan ini, bukan giliranmu untuk mengambil keputusan. Oh ya. Warrior yang terkekeh ringan, lalu memindai murid perguruan lautan awan di lapangan, dan kemudian berkata, yang masih mengakuiku sebagai dekan perguruan lautan awan, datanglah ke sisi aku. Ingat, hanya ada satu kesempatan. Berbicara tentang ini, warrior yang suaranya meningkat, dan dia berkata lagi, ingat, hanya ada satu kesempatan.
Mulut instruktur Zuo penuh dengan sarkasme. Meskipun warrior yang memiliki prestise di perguruan, dapatkah dia membandingkan dirinya dengan mereka berempat? Itu tidak bisa dibandingkan sama sekali. Benar saja, selain Aaron Feng dan yang lainnya, yang telah mengalami hidup dan mati bersama warrior yang berdiri di belakang warrior yang, tidak ada yang bergerak lagi. Konyol, warrior yang, apakah kamu melihatnya? Perguruan Lautan Awan tidak membutuhkanmu sebagai dekan. Di samping, Yuardo Tai dengan sinis berkata, apakah kamu akan terus mempermalukan diri? Warrior yang memandang instruktur Zuo dan yang lainnya untuk waktu yang lama, kemudian memandang Fajar Kai dan yang lainnya, dan berkata, aku sudah selesai dengan urusan perguruan, sekarang mari kita selesaikan urusan kita. Selama ini, apa yang kalian dapatkan di kota Yunhai dan perguruan Lautan Awan, apakah kalian akan memuntahkannya sendiri, atau aku membuat kalian memuntahkannya keluar? Hanya mengandalkan kamu. Yuardo Tai mencibir dan hendak menembak, namun dihentikan oleh Fajar Kai. Fajar Kai tertawa kecil, menatap instruktur Zuo, dan berkata, Tetua Zuo, kamu mengatakan bahwa kamu akan menyelesaikan masalah warrior yang. Omong-omong, ada juga murid perguruan Lautan Awan yang berkhianat sebelumnya, aku tidak mau melihat mereka lagi. Instruktur Zuo terdiam, setelah beberapa saat, dia melihat Aaron Feng dan yang lainnya di belakang warrior yang dan berkata, beri kalian satu kesempatan terakhir. Jika datang ke sini sekarang, aku tidak akan mempermasalahkan kesalahan kalian. Aaron Feng dan yang lainnya saling melirik, lalu menggelengkan kepalanya. Instruktur Zuo menyipitkan matanya sedikit, cahaya dingin melintas di matanya, dan berkata, bunuh. Mendengar itu, para murid perguruan Lautan Awan di belakang instruktur Zuo bergegas menuju warrior yang dan yang lainnya. Sementara mata instruktur Zuo dan ketiga pendekar suci lainnya tertuju pada warrior yang, pada saat yang sama, aura mereka berempat terkunci pada warrior yang. Melihat murid perguruan Lautan Awan menyerang, mata warrior yang menjadi dingin, dan tidak ada jejak emosi di matanya. Bersambung.